Ku kembali melihat sosok wanita yang sama. Kali ini, wanita itu berdiri di dekat mobil kami, memakai pakaian merah dengan sedikit hiasan biru. Tanteku langsung berteriak, "Itu ada lagi! Ada lagi!" Namun, kami semua tidak melihat apa-apa. Tanteku bersikeras bahwa wanita itu sama seperti yang ia lihat di kapal feri sebelumnya berdiri, sambil tersenyum. Aku lahir dan besar di Bandung. Meski kedua orang tuaku asli Padang, di kampung kami ada sebuah tradisi bernama Pulang Basamo. Setiap 4 tahun sekali, seluruh perantau dari kampung ini yang tersebar di seluruh Indonesia berkumpul di satu titik untuk bersama-sama pulang ke kampung halaman. Tahun 2018, tepatnya tanggal 17 Juni, aku ikut dalam acara Pulang Basamo ini. Kami berkumpul dengan konvoi besar menuju kampung halaman. Begitu tiba di Padang, suasana kampung terasa meriah. Banyak acara khas Lebaran diadakan, rendang tentu saja hadir. Bersama kegiatan lainnya, beberapa orang memilih tinggal di kampung mengikuti acara. Sementara keluargaku memutuskan berwisata ke Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dari sanalah awal mula cerita ini dimulai. Kami memilih untuk berlibur ke daerah wisata, termasuk Kelok Sembilan. Seperti biasa, perjalanan mudik saat libur Lebaran penuh kemacetan. Di tengah kebosanan di mobil, kami membuka topik obrolan. Kami sempat berpikir, ada nggak sih bakso enak di Padang? Mengingat di Bandung, dekat rumahku, ada bakso yang sangat nikmat. Saat mencari Kelok 9 menggunakan Google Maps, tiba-tiba muncul informasi mengenai tempat makan bakso. Anehnya, di daerah itu sebenarnya tidak ada tempat makan bakso seperti yang ditampilkan Google Maps. Kami sempat mengira ini hanya error biasa. Namun, suasana mulai berubah menjelang maghrib. Perjalanan yang semula menyenangkan terasa berat dan menimbulkan ketidaknyamanan. Bahkan saudaraku mulai merasa badan tidak enak. Meski pemandangan di Kelok 9 begitu indah, kami merasa ada yang aneh. Mungkin kami lupa permisi, pikirku. Firasat di Lubuk Linggau. 2 minggu setelah liburan di kampung, kami memutuskan untuk kembali ke Bandung. Dalam tradisi keluargaku, waktu perjalanan yang tepat sangat diperhatikan. Kami memilih untuk berangkat tengah malam. Namun, sebelum berangkat, kami menyempatkan diri mampir ke rumah kerabat. Sehingga jadwal keberangkatan bergeser. Di Lubuk Linggau, kami singgah di restoran. Kakekku sempat memperingatkan, "Cepat pulang, jangan lama-lama di jalan." Nadanya serius, seolah mengandung makna yang lebih dalam. Meski begitu, kami tidak terlalu memperhatikan peringatannya. Karena jalan ekstrem di daerah Lahat, kami memilih jalur alternatif yang diarahkan Google Maps menuju Prabu Muli. Awalnya, jalannya biasa saja. Tetapi, semakin lama, jalan semakin kecil dan berubah menjadi tanah merah. Hutan mulai mengepung dari segala sisi, dan kami mulai meragukan arah perjalanan. Pertemuan dengan ibu misterius. Di tengah perjalanan, kami menemukan sebuah warung kecil. Di sana, seorang ibu tua berdiri dengan pakaian lusuh, rambutnya tipis, dan tubuhnya agak berisi. Kami bertanya, "Bu, ini benar jalan menuju Prabu?" Dia hanya tersenyum dan tertawa kecil sambil berkata, "Betul, tapi kalau hujan atau apa, siap-siap nangis." Kata-katanya membuat suasana semakin mencekam. Saat kami kembali ke mobil, ibu itu masih memandangi kami dengan tatapan kosong dan senyuman samar. Perjalanan semakin mencekam. Kami terus melaju, mengikuti arahan Google Maps. Jalan makin sempit, hanya cukup untuk satu mobil.
Tanah merah yang licin dan naik turun menambah tantangan perjalanan. Waktu menunjukkan jam 17:30 sore. Bensin kami mulai menipis, sementara rasa gelisah semakin membesar. Tiba-tiba, terdengar suara gaungan. Suara itu berbeda dari suara hewan biasa. Gaungan yang berat dan dalam, menggema seperti milik makhluk raksasa. Kami semua mendengarnya, membuat suasana di dalam mobil sunyi. Suara itu terdengar beberapa kali, dan hutan di sekitar terasa semakin hidup, seolah mengawasi setiap gerak kami. Di depan, mobil omku terus melaju pelan, berusaha menghindari apapun yang mungkin muncul tiba-tiba. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti dinding hitam pekat. Perjalanan terasa seperti berada dalam perangkap tanpa jalan keluar. Sekitar jam 18:30, kami akhirnya tiba di puncak gunung. Tempat itu benar-benar sepi. Tidak ada apapun kecuali sebuah gubuk kecil. Di depan gubuk itu, ada seorang pria duduk membawa petromak. Hanya diam, tanpa ekspresi. Kami pun berpikir, apakah sebaiknya bertanya saja, karena ini sudah di atas puncak gunung, dan tidak ada jalur lain. Setelah mendekatinya, kami bertanya, "Pak, apakah ini jalur yang benar menuju pendopo?" Namun, pria itu hanya menatap dengan tatapan polos, lalu pergi begitu saja, tanpa berkata apapun. Anehnya, tidak lama setelah itu, dia menghilang. Padahal, pemandangan di sekitar cukup luas, dan seharusnya kami bisa melihat kemana dia pergi. Kehilangannya membuat kami mulai panik dan berdiskusi apa yang harus dilakukan. Tak lama kemudian, muncul sebuah mobil jeep tua dengan tulisan polisi patroli kehutanan. Kendaraan itu terlihat sangat lama, seperti dari era yang sudah lewat. Dari mobil itu, turun 5 orang, 2 di antaranya berbadan kurus, sementara yang lain agak gemuk. Mereka bertanya kepada kami, "Kalian mau kemana?" Kami menjawab bahwa kami sedang menuju pendopo. 2 dari mereka menawarkan untuk menunjukkan jalan. Tetapi sesuatu terasa aneh. Salah satu dari mereka tampak ingin menyesatkan kami. Saat mereka mulai menggambar peta di atas kertas, salah satu pria mencoba menggambar jalur yang salah. Namun, pria lainnya mengoreksi, "Jangan begitu, nanti mereka benar-benar tersesat." Akhirnya, mereka memberikan arahan jalan yang benar. Jika belok ke kanan, jalurnya aman. Namun, jika belok ke kiri, itu akan membawa kami masuk ke dalam hutan lebat yang jalannya buntu. Kami memutuskan untuk mengikuti arahan mereka. Namun, sebelum berangkat, mereka memperingatkan, "Jangan ikuti kami." Meski bingung, kami mengiyakan saja. Mereka pun pergi terlebih dahulu. Tetapi sesuatu yang aneh terjadi saat kami melihat mereka mengambil jalur kiri yang seharusnya buntu. Mobil mereka tiba-tiba menghilang begitu saja. Tidak ada belokan, tidak ada tempat sembunyi, tetapi mobil itu benar-benar lenyap. Kami semakin bingung, tetapi karena waktu sudah senja dan hutan semakin gelap, kami memutuskan untuk mengikuti jalur yang diarahkan sebelumnya. Berharap ini adalah petunjuk yang benar. Di tengah suasana remang matahari terbenam, perasaan gelisah semakin membayangi. Malam semakin larut dan suasana semakin ganjil. Kakakku, yang cukup sensitif terhadap hal-hal aneh, merasa perlu merekam perjalanan ini. Dia ingin memastikan jika ada sesuatu yang terjadi, setidaknya kami memiliki bukti. Saat dia merekam, hawa di sekitar mobil semakin terasa berbeda. Aku melihat keluar jendela, memperhatikan pohon-pohon tinggi di sepanjang jalan. Di antara celah pepohonan itu, bayangan tinggi menyerupai sosok manusia tampak bergerak, seolah mengikuti kendaraan kami. Awalnya, aku mencoba berpikir logis, mungkin itu hanya permainan bayangan karena matahari senja. Tapi semakin lama, bayangan itu semakin jelas, berlari seirama dengan kendaraan kami. Kami terus melaju, mencoba mengabaikan rasa ganjil, hingga pada suatu titik, kami bertemu dengan sebuah truk pembawa kayu.
Truk itu membawa potongan pohon besar yang terlihat usang. Kami memutuskan untuk bertanya, memastikan apakah jalan yang kami tempuh sudah benar. "Pak, apakah jalannya benar ke pendopo?" tanyaku. Sopir truk itu mengangguk sambil berkata, "Iya, benar. Jalan saja duluan. Saya akan mengikuti dari belakang." Kami merasa sedikit lega. Mungkin dia ingin memastikan kami aman, pikirku. Truk itu mengikuti di belakang mobil kami untuk beberapa saat. Namun anehnya, tidak sampai 5 menit kemudian, truk itu hilang begitu saja. Tidak ada tanda-tanda kemana perginya. Padahal jalan ini hanya cukup untuk satu jalur. Ketika mengingat kembali, ada hal ganjil dari sosok sopir itu. Garis bibirnya tampak rata, seperti tidak berbentuk. Tapi saat itu, aku terlalu fokus untuk berpikir hal lain. Kami melanjutkan perjalanan dengan perasaan campur aduk, kekhawatiran akan bensin yang mulai menipis, kemungkinan perampok di tengah hutan, hingga ancaman hewan buas seperti harimau Sumatera terus menghantui pikiran kami. Satu-satunya fokus kami adalah mencari jalan keluar secepat mungkin. Akhirnya, kami menemukan perkampungan kecil dengan beberapa rumah dan warung. Di sana, kami bertanya pada penduduk setempat, "Pak, apakah benar ini jalannya menuju gunung?" Tapi mereka hanya terlihat bingung. "Gunung mana ya?" "Ya," tanyanya, sambil menunjukkan ekspresi ragu. Namun, seorang warga tiba-tiba memperingatkan kami, "Kalian cepat saja. Jangan lama-lama di sini." Peringatan itu terasa aneh. Bukankah seharusnya mereka senang karena kami membeli bensin dari mereka? Namun, melihat jam yang sudah menunjukkan jam 23:30 menit, kami memutuskan untuk segera pergi. Tidak lama setelah itu, sebuah motor mendekati mobil kami. Sepasang pria dan wanita yang mengendarainya menawarkan untuk menunjukkan jalan, memastikan kami tidak tersesat lagi. Dengan penuh rasa syukur, kami mengikuti arah yang mereka berikan. Akhirnya, kami tiba di pendopo Prabu Mulih, yang sudah mulai menunjukkan suasana kota. Saat hendak mengucapkan terima kasih kepada pasangan itu, mereka tiba-tiba menghilang begitu saja, lenyap tanpa jejak. Kami hanya bisa berpikir, apakah mereka manusia, ataukah sosok gaib yang menolong kami keluar dari situasi mencekam? Hingga saat itu, rasa penasaran terus menghantui. Setelah merasa tenang, kami mencoba memeriksa kembali rute perjalanan melalui Google Maps. Tetapi jalur yang kami lalui tadi tidak ada. Kami memastikan melalui beberapa perangkat, tetapi hasilnya sama jalur itu seperti tidak pernah ada. Semua orang di mobil saling menyalahkan. Aku, sebagai orang yang memilih rute di Google Maps, merasa bersalah. Tapi semua ini hanya membuat pertanyaan makin dalam. Jalan apa yang sebenarnya kami lalui tadi? Dan bagaimana kami bisa keluar tanpa kehabisan bensin? Padahal perjalanan berlangsung begitu lama. Sambil terus merenung, aku mendengar rekaman video yang kakakku buat selama perjalanan. Suara tilawah doa yang kami putar terdengar jelas, diiringi dengan beberapa suara aneh di latar belakang. Saat kami melihat rekaman itu lebih detail, ada bayangan hitam yang bergerak cepat, terlihat seperti sosok yang berlari di antara pepohonan. Kami juga menemukan penampakan seorang wanita putih melayang di kejauhan. Sosok yang mengingatkan kami pada sesuatu yang mungkin ikut hingga Bandung. Meski semua itu masih menjadi misteri, kami bersyukur bisa keluar dengan selamat. Namun, perjalanan ini akan selalu menjadi kenangan mencekam yang sulit kami lupakan.